masuk gitu loh. Karena 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 dia organik gitu kan. Terus dia juga ya terutama ada hadis-hadisnya Rasulullah gimana tahu bisa kalau ini bahwa ini barangnya bagus. Nah, tapi kalau kalau tepung ya Pak, kalau biji kan biji jelai. Biji jelai itu kan kalau di zaman Rasulullah itu kan biji jelai itu ditumbuk, ditumbuk kan Pak, Gitu. ditumbuk ya kan. Nah itu nggak bisa untuk kita-kita yang seperti kayak apa autoimun itu nggak bisa. Terus asam urat nggak bisa karena dia tepung ya kan, dia mengandung gluten. Nah kalau ini benar-benar free gluten. Oh, free gluten. Eh, ada semua penelitiannya, ada semua jurnalnya, jadi bukan nanti cuma ngomong doang, enggak ada semua. Jadi benar-benar nanti kalau Bapak mau pelajarin kalau kayak dokter tuh saya kasih paling ini juga ilmiahnya, ini tentang enzim. Dia ada 300 enzim lagi, Pak. Dia ada 300 Apanya? kandungannya ini ada 300 enzim. Oh, untuk pengganti sel itu stem selnya pakai apa itu? Nah, gini. Jadi kandungannya sebentar. Jadi kalau kandungan ini memang benar-benar formulanya bukan dari manusia, memang benar-benar dari Allah langsung. Dia bukan rekayasa genetik. Jadi ada 16 mineral, 17 vitamin, 18 asam amino, 37 flavonoid. Dia ada stem cell, alami stem cell Pak, bukan ditambah-tambah gitu ya. Dia ada kolagen, ada kalium, ada antioksidan, oraknya itu tinggi dia dari seluruh eh, percobaan itu udah dites itu penelitiannya 25.500 oraknya. Jadi dia untuk apa mengikat radikal bebas ya. Dia juga ada spirulinanya, tapi alami ya Pak, bukan ditambah kayak spirulina gitu enggak. Dia seratnya tertinggi di antara superfood lainnya ya. Terus vitamin C itu dia 7 kali jeruk setara gitu ya, setara dengan buah apel 25 5 buah, terus pisangnya 5, terus saladnya 5. Terus dia juga memiliki beta karotin. Beta karotin itu dia untuk diabetes ya. Nah, terus klorofil itu dia 8 kali lipat. Dia bentuk kayak klorofil, tapi 8 klorofil yang di luaran itu kita 8 kali lipatnya. Nah, terus dia punya alkali ya. Alkali itu dengan pH-nya seimbang karena dari airnya ya segala macam. Terus whole food, jadi dia makanan untuk spektrum nutrisi sel kita yang lengkap. Terus raw food itu makanan segar dan mempertahankan enzim alami, dan dia mengandung lebih dari 300 enzim yang hidup untuk sel tubuh kita. Jadi itu benar-benar bukan kata saya, tapi benar-benar penelitian. Nah, makanya penelitian barley ini itu ada 7.607 penelitian. Itu di penelitian di dunia ya, Pak, bukan gitu ya, dari PubMed itu lihatnya gitu. Iya, iya. Jadi makanya kalau sakit apapun ya minumnya udah ini santai barley aja. Sakit apapun, oh pokoknya badan saya komplikasi Pak, ada mah, ada diabetes, ada jantung, ada kolesterol kah, ada apa-apa, ya udah satu aja nih, ada cancer, oh satuin aja udah gitu konsumsinya. Nah, kalau di luaran sana kan yang saya pahamin, saya juga kan herbal kan Pak. Kan ada beberapa produk yang nggak bisa dikonsumsi herbal lah contohnya. Dikonsumsi anak bayi 0 tahun, bahkan ibu hamil ya kan. Ada yang nggak bisa gitu. Kalau ini boleh. Ibu hamil boleh. Bahkan dokter Fredrik bilang, bagusnya kalau untuk sebelum anak-anak minum, pada saat ibunya hamil itu diminumkan agar kebutuhan nutrisi si janin itu jadi lebih bagus, lebih lengkap. Nanti pada saat lahir bisa jadi anaknya lebih pintar dari bapak, tinggi, lebih putih, lebih cantik, lebih ganteng dari bapaknya gitu. Nah, anak-anak boleh itu boleh, sangat dianjurkan karena dia perlu nutrisi supaya juga dia tenang, nggak nggak terlalu gerobak-gerubuk. Biasa kan anak-anak digerobak-gerubuk. Nah, ada juga anak-anak yang lari sana lari sini kasih ini tenang ya Pak.
Iya, iya, iya. Santai bareng itu di Indonesia sudah berapa lama? 3 tahun, Pak, baru 3 tahun. Oh. Baru 3 tahun. Jadi kalau dunia udah Jadi kalau pusat di dunia di mana? kalau pusatnya, kalau ladang dan eh, pabrik itu kita punya di New Zealand, Selandia Baru. Tapi kalau Hmm. pusatnya itu dia di Filipina. Oh, di Filipina. Hmm. Coba kalau eh, 11 negara itu ada di eh, Dubai, Arab Saudi kemarin November, terus ada juga di Italia, ada di Singapura, ada Malaysia belum ada. Pokoknya ada 11 deh kalau nggak salah. 11 negara di Indonesia. New Zealand pasti ada. Jadi segala macam penyakit hanya satu produk itu gitu ya? Iya. Jadi minumnya cuma nutrisi itu aja udah. Hmm. Eh, ini kan apa? Untuk orang-orang diabetes ini cepat ya untuk memperbaiki pankreas. Sangat, Pak. Jadi asal dia gini. Jadi kalau seibu saya juga diabetes. Dia konsumsinya itu saya suruh sarankan sehari itu bisa 4 kali karena kondisi dia nutrisi kan. Dan alhamdulillah waktu saya Mhm. lebaran kemarin pas saya nyampe, "Umi kenapa?" "Lemes, nggak bisa ini," gitu kan. Padahal saya udah kasih barley tuh di rumah udah saya stokin gitu kan. Terus Mhm. saya suruh bangun, saya suruh minum, minum bilang kan. Minum, terus 15 menit kemudian saya minum lagi. Terus dia, "Udah Mak Abi, Umi mau tidur," tidur dia kan. Besok pagi anak tanya, "Gimana Umi?" "Enak, tidurnya enak, nyenyak, alhamdulillah." "Kenapa nggak diminum-minumin?" Gitu kan. "Nggak sempet." Ana punya adik juga, "Kak, Adek, kamu kok minum-minum Umi?" "Sibuk Kak." "Ih, cuma sebentar doang, kasihan Umi," gitu kan. Umurnya kan udah 70-an kan, mau 70 gitu. Mhm. Kasihan kan. Ya itu, Ana bilang, "Aduh kamu ini," "jangan lupa itu sama minumin terus itu." Bisa lebaran kemarin juga ada keponakan, dia kena kista, miom miom, 1 bulan itu dia head-nya nggak berhenti-berhenti. Kemarin saya tanya, "Tri, gimana? Udah head-nya udah gimana?" "Oh udah berhenti Kak, tinggal plek-plek." "Nah berarti kamu minum terus, jangan lupa. Nanti kapan cek ke dokter untuk minumnya?" Bulan depan," katanya. Nah, saya bilang, "Jangan lupa terus minum karena itu supaya biar jangan dioperasi," kan dia mau operasi itu, Pak. Mau operasi, saya bilang, "Stop." Kalau Mhm. untuk yang eee, diabetes banyak, Pak, kasusnya. Saya punya temen juga, itu diabetes juga, cuman dia udah bau ya, udah busuk ya, udah busuk. Mhm. Nah, itu saya kirimin video sama fotonya yang udah kering deh. Jadi dia itu tapi jarinya yang hitamnya itu lepas sendiri, putus karena udah apa, waktu saya datang itu bener-bener udah jaringannya udah mati, udah hitam gitu loh. Nah, dia itu Mhm. awalnya itu saya cuma nagih utang sama dia, nagih utang, ya kan, nagih utang, Mhm. tapi pakai nomor lain saya ngangkatnya, saya pakai ngangkat nomor lain. Terus saya bilang, Iya. sama dia pas saya telepon tuh, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," katanya kan. "Gimana kabar?" Sakit Pak, saya Pak, gula darah." "Oh ya?" Gitu kan. "Gula darah berapa?" 380. "Boleh saya main ke rumah?" Saya bilang. "Boleh." Gitu kan. Dia nggak tahu itu saya mau nagih utang. Ya, terus saya pas Mhm. depan rumah dia saya bilang, Saya dibukain pintu deh, saya depan rumah." "Oh, kan rumah Pak." "Iya," gitu kan. Bukalah sama anak-anaknya. Udah itu saya duduk di ruang tamu, berapa menit kemudian dia keluar pakai tongkat, tongkat yang U itu. Wah, Mhm. Mhm. terus bilang, bau anak, bau apa nih? Ya Allah, Tok." Akhirnya dia bilang, "Tok, kenapa, Tok?" Dia kaget, Pak Iderman gitu kan. Nah, kalau udah kayak gitu saya nggak mungkin lagi utang ya, Pak, ya. Nah, Mhm. setelah itu, eee, saya bilangin, "Kok bisa begini?" Dia bilang 7 hari dari kepentok itu
nggak tahu jadi busuk kayak gini gitu kan. Waduh, saya mau muntah itu, baunya itu luar biasa, bau kayak bau mayat gitu, Pak, bau kayak tikus gitu, tikus ya. Iya itu ya. Nah, dan itu sehari sebelumnya saya ditawarin sama temen tentang ini, cuman saya nggak open ah, males ah gitu kan. Produk-produk ini terus kita udah biasa aja gitu. Tapi pas saya ketemu si teman saya Yanto itu, akhirnya saya bilang, "Bikin video boleh toh?" "Boleh." Saya videoin. Terus saya kasih video itu kena apa yang ngenalin saya Barthe ini. Terus dia bilang, "Pak, ini bisa nggak, Pak?" "Bisa," dia bilang gitu kan. Nah, sudah dia bilang bisa, akhirnya saya bilang, "Tok, lu punya duit, punya rumah, punya kontrakan, punya tanah banyak, habis," saya bilang, "kalau udah sakit kayak gini. Belum tuh terus dihabisin lagi dengan kaki lu udah habis dipotong, udah itu nyawa lu juga habis." Oh, karena Allah ya, cuman kebanyakan kasus terus seperti ini kalau nggak ditanganin dengan serius. Lalu mau nggak produknya ini Santai Barley gitu. Dia mau, ya deh coba deh satu box. Terus cara minumnya saya kasih tahu setiap 6 jam sekali waktu itu. 2 saset itu. Hari kedua saya datang tuh, datang eh, hari Selasanya. Nah itu waktu saya datang pertama ke tempat itu Syawal pertama tuh Pak. Saya mau muntah itu. Udah saya tuh terlalu banyak saya buang di luar. Saya bilang bau kucing gitu kan nggak enak kan. Mhm. Itu kan di lantainya kan penuh darah sama ada nanah gitu. Saya bilang, "Toh suruh anak anak antum ambil lap, dilap dulu ah," bilangin. Ya, oh, diambil kan. Nah, hari kedua saya datang lagi, saya bilang sama istrinya, "Bu, gimana kabar, Bapak?" "Alhamdulillah, Pak, gula darahnya udah turun, terus asupan makanan biasanya masuk ke mulut, itu selalu muntah, alhamdulillah udah enggak. Alhamdulillah. Sekarang Bapak di mana? Di kamar," gitu kan. Terus itu kan bau, pas masuk juga udah bau. Itu masuk kamar lagi, waduh kenapa bau. Saya bilang, "Waduh, ini bau banget." Nah, Iya. kasurnya itu penuh darah sama pojok Iya itu ya. Mhm. udah kencing di situ dia. Luar biasa deh pokoknya. Nah itu saya bilang, "Waduh, ini lu harus beli yang ini ya, yang apa, yang kaleng ya supaya nanti bisa dibubukin ya," gitu kan. Udah beli lagi dia. Terus dibubukin lah yang bonyoknya itu kan. Sudah itu Mhm. tapi kemudian saya datang lagi, dia bilang, "Belakangnya pada keluar katanya, Pak," katanya. "Oh ya?" Terus saya ambil. Jadi ya tadinya awal awal saya datang nggak ada belatung. Pas di Belatung eh, pada keluar gitu. pas dia bubukin, pada keluar belatungnya. Hmm. Kan 7 hari tuh dari situ kan. Saya bilang, "Kok ada belatung ya?" "Ya iya pas ada belatung lah busuk, membusukkan," Bang. Tapi waktu itu kok nggak keluar keluar, belum keluar ya. Pas sudah ditaburin itu dia keluar tuh. Ada keluar diambilin sama si Yanto itu, pasien. Mhm. Nah, sudah itu saya bilang, "Ini harus dibersihkan. Nggak bisa hanya begini. Dia gangrennya harus dibersihin," saya bilangin. Nah, panggil bidan atau perawat, bawa ke rumah dibersihin. Oh, bawa ke rumah sakit, nah kan itu. Nah, hari 2 Mhm. baru dibawa ke rumah sakit, dibersihin. Nah, dari Mhm. rumah sakit dia di satu itu kan semua orang diabetes semua katanya. Ya sampai orang-orang sana bilang kaget, waktu dibersihin kok Pak Yanto biasa-biasa aja, maksudnya nggak kayak kerasa nyeri atau apa gitu. Terus enak katanya, terus saya minum debar terus saya bilang, "Minta nggak nomornya?" Enggak," katanya. "Saya mau prospekin," saya bilang gitu. Itulah Pak, ya alhamdulillahnya dia kering tuh, nanti saya ambil fotonya Pak ya. Kering, terus udah sehat. Terus nggak konsumsi lagi dia, nggak konsumsi apa, anti bareng nggak konsumsi lagi. Setahun kemudian dia WA saya, Pak Leader ini dong, apa, kirimin 10 saset dong," gitu kan. Dia bilang, "Boleh 300.000." "Iya," gitu kan. Nah, terus saya kirimin, pas kira kan jangan ditagih ya, "Enggak, saya nggak nagih," gitu kan, "nanti," katanya. Pas sebulan kemudian saya Mhm. mau kunjungan ke rumah dia. Terus tahu pas sampai sana, saya bilang, "Nggak nagih, saya mau kunjung aja, mau ngeliat ngeliat oh gimana perkembangan," gitu kan. Nah terus, oh pas itu saya lihat, "Oh udah kering ya?" "Udah Pak, udah alhamdulillah." Tapi kena stroke sekarang. Uh. Jadi gini, dia bilang, "Kenapa bisa begini?" Bilang kan.
Ya, Mhm. tahu-tahu tadinya awalnya dia bisa jualan tanah lagi segala macam lah ya. Tahu-tahu setahun nggak makan minum Santai Barley karena dia masih tidak sehat. Intinya Mhm. ya nggak minum-minum tuh kan. Nah, padahal bibit-bibit kayak jantung atau apa pembuluh darah emang itu udah ada semua kan. 1 tahun nggak minum itu akhirnya saya bilang gini, kenapa lo nggak minum? Nanti ketagihan katanya. Soalnya di badan enak tuh nanti ketagihan. Gitu. Kalau yang namanya nutrisi atau apa suplemen itu bukan ketagihan, tapi sebuah kebutuhan. Sama seperti kita makan nasi. Kalau kamu bilang kalau Bapak bilang itu kebutuhan, apa ketagihan, nggak usah makan. Saya nggak usah makan. Artinya kita butuh untuk makan supaya kita tidak lemes. Kalau makan lama-lama Mhm. sama mati. Nggak ditambah lagi vitamin, nutrisi segala macam ya lama-lama mati. Sama kayak sel. Sel itu mati. Itu detik itu 300-400 juta sel. Ini setelah kita kasihin semakin banyak selnya lebih banyak. Makanya kalau kayak cancer itu kan eh, cepat sekali Pak selnya itu berkembang biak. 2, 24, 48, 8, 16, 16, 32, 32, 64 dan seterusnya gitu Pak. Tahu sel. Mhm. Nah, dengan kita minum Santai Barley, maka sel yang baik itu lebih banyak lagi numbuhnya. Jadi makanya pada saat ada sel kanker itu dia didekap sel kanker itu sama barley ini, sama sel kita ini. Terus dia mau berkembang lagi nggak bisa. Ibaratnya kita peluk, terus habis itu dia mau berkembang, kita kencengin kuat nggak bisa. Lama-lama kan kalau dia udah sel kanker nih lama-lama mati dia kan. Kalau udah dipeluk nggak bisa berkembang gitu. Nah, Iya, iya. itu bukan kata saya sih, itu kata ahli farmasinya yang dia memang teliti ya, maksudnya telitinya ya ahli farmasi. Dia biasa di kayak